Sejak tanggal 12 Juli lalu, Jokowi menarik rem darurat di seluruh Indonesia. Seperti halnya rem darurat yang ditarik mendadak, seluruh elemen masyarakat ikut tersentak, terguncang, dan mulai merasa nggak nyaman. Situasi ekonomi yang berangsur membaik mendadak berhenti karena jalur alirannya dihambat. Dan kali ini benar-benar dihambat. Nggak seperti waktu PSBB dulu yang masih diberikan banyak sekali kelonggaran. Jokowi terpaksa melakukan itu karena memang situasinya sangat berbahaya pada waktu itu. Rumah sakit kembali penuh, angka penularan juga sangat tinggi, angka kematian naik cepat sekali. Tenaga kesehatan mulai kelelahan. Banyak pasien yang terlantar di halaman dan tidak segera mendapat pertolongan. Suara ambulans terdengar di mana-mana menambah ketakutan. Ini kalau dibiarkan, Indonesia bisa kolaps. Tenaga kesehatan yang terbatas, mereka akan mundur teratur karena nggak sanggup lagi menangani. Virus varian Delta dari India ini memang ganas dengan tingkat penularan yang sangat cepat. Dan banyak yang memperkirakan gelombang virus kedua lebih mematikan daripada gelombang pertama. Belajar dari pola yang sama waktu terjadi wabah influenza di tahun 1918. Saya sendiri merasakan situasi pada waktu itu sangat berbahaya. Karena penarikan rem darurat itu akan membawa dampak pada sisi yang berbeda. Ini ibaratnya seperti sebuah kereta api yang sedang melaju kencang. Tiba-tiba dihentikan tanpa ada jeda. Pastilah rangkaiannya itu akan terguncang dan bisa saja rangkaian yang paling belakang akan terpelanting dan menghantam sekitar. Karena kesehatan terancam, rem darurat ditarik, gerbong ekonomi kita terguncang dan bisa saja terguling keras. Jeritan rakyat kecil itu mulai terdengar kencang karena mereka yang sedang dalam masa pemulihan akibat pembatasan setahun lebih lamanya sekarang harus mengalami lagi tekanan yang kuat, dan PPKM darurat kali ini membuat mereka tidak akan bisa lagi menahan. Para oposisi juga mengambil kesempatan bagus untuk menyerang pemerintah. Lewat jaring mereka di mana-mana, mereka mulai mengikis kepercayaan pada pemerintah. Buat sebagian oposisi, ini peluang bagus untuk mulai mengambil momentum lama, yaitu turunkan presiden. Mereka berharap rakyat kecil bersama mereka kali ini, karena merekalah yang paling terdampak dan kemungkinan besar bisa digerakkan. Orang lapar mudah digerakkan, dan hampir semua revolusi di dunia berawal dari tertekannya ekonomi di suatu negara. Tapi apa sih sebenarnya hasil dari PPKM darurat kemarin? Jangan-jangan nih ya, penarikan rem darurat itu adalah kegiatan yang sia-sia. Karena, virusnya juga sudah menyebar kemana-mana. Yang mati juga masih banyak, rumah sakit juga masih penuh. Jadi apakah PPKM darurat kemarin itu ada gunanya? Saya nggak mau berandai-andai ya, dan ingin membagikan secuil data biar kita paham apakah PPKM darurat kemarin itu berhasil atau gagal. Kita lihat dulu dari kasus positif harian. Tanggal 16 Juli lalu, beberapa hari sesudah PPKM darurat diadakan, kasus positif COVID ada di puncak yang tinggi. Sekitar hampir 57.000 orang setiap hari terpapar COVID. Angka kematian mencapai lebih dari 1.000 orang per hari. Rumah sakit yang menampung pasien COVID juga sudah terisi hampir 80%. Ini seperti demam tinggi yang mengingatkan tubuh kita kalau ada penyakit di dalam. Peringatan tanda bahaya mulai meraung-raung mengingatkan kalau kita berada di jurang krisis karena pandemi menyebar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Negara-negara luar juga mulai menutup dirinya dari Indonesia. Mereka takut apa yang terjadi di Indonesia akan menghajar negara mereka juga. Indonesia sudah bukan lagi ada di zona merah, tetapi hitam, legam, yang menandakan kalau keadaan kita itu sudah parah sekali. Bahkan ada negara yang sudah siap-siap mengungsikan warganya yang ada di sini supaya kembali pulang, karena situasi di Indonesia sudah sangat berbahaya. Kita mungkin yang belum terkena nggak begitu menyadari situasi. Tetapi ketika orang-orang yang kita kenal sekarang mulai bertumbangan, banyak dari kita mulai ngeri juga. Setiap hari ada saja yang mati. Media sosial juga sudah seperti obituari mengabarkan si A, orang yang kita kenal lama, meninggal dunia. Disitulah pentingnya rem darurat itu ditarik.
Karena kalau dibiarkan, bukan saja penyakit menyebar luas, tetapi ekonomi kita juga bisa ambruk. Yang parah adalah ketika pemerintah salah menentukan arah, kepercayaan internasional kepada kita akan turun drastis. Mereka mulai menarik investasinya di sini secara bersamaan. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Uang nggak ada lagi di dalam negeri, semuanya keluar. Akan terjadi penarikan besar-besaran di bank karena orang lebih baik pegang cash, takut kalau terjadi apa-apa. Dolar juga mulai langka dan harganya naik tinggi yang membuat rupiah kita jadi lemah. Jadi bisa dibayangkan chaosnya sektor keuangan yang berdampak pada banyak elemen penting di masyarakat. Dengan rem darurat, maka tubuh yang sakit itu seperti ditidurkan. Kita yang sedang demam tinggi dan perlu istirahat sambil diobati. Kalau dibiarkan, demam tinggi itu bisa merusak organ-organ di dalam tubuh. Dan meski teriakan rakyat kecil terdengar semakin lama semakin keras karena tidak mampu bertahan, tetapi pada faktanya PPKM darurat ternyata bisa menjaga kestabilan banyak hal di masa pandemi ini. Pada tanggal 26 Juli, 2 minggu sesudah PPKM darurat diberlakukan, kasus positif COVID harian turun dari 57.000 kasus per hari menjadi 28.000. Kesembuhan dari COVID juga sudah mulai naik dari angka 28.000 orang setiap hari naik jadi 40.000 orang. Rumah sakit penampungan pasien COVID yang waktu tanggal 16 Juli sudah berada di titik kritis terisi sampai hampir 80%. Kemarin mulai kosong pelan-pelan sampai tinggal 44% lagi. Nah, yang menarik ini, kepercayaan asing pada negara kita tidak turun drastis, terutama pada sisi ekonomi. Rupiah kita yang tanggal 19 Juli ada di kisaran 14.522 rupiah terhadap dolar, sesudah PPKM darurat diberlakukan, malah menguat di 14.480 rupiah. Ini menunjukkan meski beberapa negara waspada terhadap Indonesia dalam situasi pandemi ini, mereka masih tetap percaya pada pemerintah kita untuk mampu mengatasi situasi. Buktinya, mereka tidak menarik investasinya di sini. Jadi jangan gampang ditakut-takuti para oposisi yang selalu bicara untuk menebarkan ketakutan kepada kita. Merekalah yang sedang mencari celah dan kesempatan untuk menaikkan nama mereka dengan terus menyerang pemerintah. Mereka itu seperti burung bangkai yang memakan bangkai saudaranya sendiri, sibuk menari di atas pandemi, sibuk mencari keuntungan di atas musibah, tanpa pernah berusaha membantu memberikan solusi yang baik untuk kita semua. Bayangin aja, ibarat kita nih ya, lagi sakit demam tinggi. Ada teman di samping yang bukannya memberikan semangat supaya sembuh, malah sibuk teriak-teriak. Jangan-jangan lu mati. Terus kalau lu mati, gua dong yang repot. Wah, udah mau mati nih. Kalau mati, jangan nyusahin gua dong. Berasa pengen nabok cangkemnya pakai galon mineral. Hidup memang nggak selamanya di atas. Seringkali kita juga ada di posisi terbawah. Dan kali ini, negeri kita sedang dalam masa tersulitnya. Tetapi percayalah, kita akan lewati ini semua. Kita sudah terlalu sering berhadapan dengan masalah. Tetapi selama kita belajar dari semua itu, kita pasti akan menjadi lebih pintar. Mungkin belum terpikirkan sekarang ya, tetapi nanti, sekian tahun lagi, kita pasti akan tersenyum mengingat situasi ini dan berkata di dalam hati, "Hey, ternyata Indonesia masih baik-baik saja." Seruput kopinya. Markiput, mari kita seruput. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.